Halo teman-teman, selamat datang di DST dari Sudut Tribun dan kembali lagi kita hadirkan untuk semua barengan dengan saya Victo dan kita masih bahas soal Persipura. Dan setelah tadi sore kita bertanding dan unfortunately kita kalah 0-1 uh, dari Arema. Hasil yang cukup mengecewakan karena berharapnya jujur dari sebelum pertandingan aku sih sering-sering buat ngecek klasmen ya, terutama ketika nanti misalnya kalau kita menang tambah 3 poin kita di posisi berapa, sampai segitunya. Tapi akhirnya kita harus mengakui kekuatan Arema dan kita akhirnya menyerah dengan skor 0-1. Tapi eh, nggak bisa bilang nggak apa-apa sih sebenarnya, karena ini kesempatan kita yang paling baik untuk sebenarnya merangsek ke atas papan klasmen ya Liga 1 2021. Tapi jadi akan sedikit sulit sekarang karena di minggu-minggu selanjutnya kita akan menghadapi klub-klub besar, Madura United, kemudian masih ada klub-klub lain yang semuanya di atas Persipura dari video ini dibuat, yang artinya mereka punya kualitas yang mungkin setidaknya sampai pertandingan kelima ini punya kemampuan atau posisi mereka di atas kita. Sedikit soal pertandingan tadi, sebenarnya tidak ada yang salah, lebih kepada ada banyak posisi yang berubah dengan masuknya beberapa pemain. Marcelino masuk, kemudian beberapa pemain juga akhirnya digeser begitu dengan formasi yang sebenarnya formasinya sama tapi dengan orang yang sedikit berbeda. Ini memberikan efek yang baik sekaligus beresiko. Kemudian terutama ketika kita belum punya jaminan di lini depan. Satu hal yang perlu dikritik adalah kenapa pola-pola yang atau pergerakan yang memang kita semua tahu itu tidak berhasil tapi terus dilakukan oleh pemain. Bola lambung, crossing. Aku nggak tahu sih apa yang direncanakan, atau mungkin memang itu instruksi, atau memang pemain punya inisiatif sendiri untuk crossing dan lain-lain. Tapi bola lambung dan crossing tidak pernah berhasil di pertandingan tadi. Tapi itu terus diulang. Agak sebal nontonnya ya sebenarnya. Udah tahu tidak berhasil tapi selalu diulang. Ataukah pemain buntu atau tidak punya opsi dan alternatif lain, aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dilakukan terus menerus ketika kita sama-sama tahu bahwa kayak di video sebelumnya aku sampaikan bahwa Arema ini adalah ada sebuah klub yang punya ambisi di atas, yang dia juga sama seperti Persipura, tidak seharusnya di bawah. Jadi semangat mereka, kekuatan mereka, kemauan mereka untuk bisa terus naik itu besar sekali. Dan benar judul yang aku pakai untuk minggu lalu, video lalu adalah ujian sebenarnya itu justru ngelawan Arema, bukan sebelumnya ini gitu. Dan ya akhirnya kita belum lulus ujian. Dan pujiannya lebih kepada Arema yang begitu, bahasa atau kata yang paling tepat untuk menggambarkan Arema adalah mereka tim yang matang. Mereka tim yang mengerti bagaimana bertanding. Diperkuat oleh orang-orang lama yang sudah lama kenal, sudah lama punya chemistry, dan itu menguntungkan sekali untuk Arema.
Itu sih yang memenangkan mereka. Sedangkan kita masih dihuni skuad muda yang butuh chemistry, jam terbang, mengenal kompetisi, dan lain-lain. Itu aja sih sebenarnya kalau analisisnya. Sementara untuk Madura United besok Minggu, melihat hasil yang sekarang, dengan formasi yang ada, hasil imbang adalah hasil yang paling maksimal aku pikir. Tanpa bermaksud untuk pesimis ya, tapi kalau ini terus dilakukan dengan tidak bisa berkreasi, apalagi di lini depan, kita akan sulit menang lawan Madura. Hanya kerja keras kemudian keajaiban, sorry to say, yang akan memenangkan kita lawan Madura United. Hasil maksimal menurutku pribadi, jika Persipura punya permainan yang sama seperti melawan Arema, hasil maksimalnya adalah imbang atau kalah. Tapi semoga itu nggak terjadi dan kita harus tetap optimis. Tapi optimis itu juga butuh jaminan sih. So, mari kita lihat. Jangan lupa untuk Persipura Jayapura melawan Madura United masih di minggu ini, besok di hari Minggu, jam 15.15. Kita sama-sama dukung, tetap semangat teman-teman, dan tetap sehat. Jangan lupa untuk terus dukung Persipura. Salam Merah Hitam.